Bayangin kalau Jokowi tiba-tiba gabung PSI dan jadi ketua umumnya. Menurut pengamat politik, Jokowi itu figur kuat banget. Kalau dia pimpin PSI, partainya anak muda itu bisa tembus ke parlemen. PSI bakal dapet tokoh yang powerful. Dan Jokowi akhirnya punya kendaraan politik sendiri setelah jadi presiden. Ini yang namanya politik simbiosis mutualisme. Dua-duanya untung. Tapi, pemilihan ketum PSI itu sistem one man one vote loh. Bisa aja ada matahari lain yang muncul. Kalau menurut kamu, cocok gak sih Jokowi jadi ketum PSI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini satu pikiran baru ya. Kalau Jokowi itu mau masuk ke politik, yang kabarnya itu kayaknya nggak srek masuk P3, dan P3 juga nggak srek dimasuki Jokowi. Masuk ke PAN, PAN juga nggak srek, ya kan? Kalau Jokowi masuk PAN terus Zulhas gimana dong, ya? Nah, kemudian banyak yang pengen supaya Jokowi itu masuk ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tapi menurut saya itu juga nggak srek juga. Masa bapak merebut kursi anaknya, malu dong, ya kan? Nah, bagaimana kalau Jokowi itu ya misalnya mendirikan Partai Kudis Indonesia, ya kan? Kan nggak bagus kalau Mukidi atau Jokowi itu merebut PSI. Kaisang gimana dong? Udah nggak dapat jabatan publik, gubernur enggak, wapres enggak, ya. Jadi ketua partai yang nggak lolos parlemen aja didepak, kan kasihan gitu, ya. Makanya bikin partai baru aja, Partai Kudis Indonesia. Kalau disingkat PKI, ya. Atau supaya nggak kelihatan PKI ya, Partai Kudis dan Kurap Indonesia. Saya kira ini akan menjadi partai yang menarik, menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia. Ya, ini guncangan-guncangan politik Jokowi yang tampaknya memang sangat senang dengan kehidupan politik, tahu rasanya bagaimana sebuah kekuasaan, ya kan? Tetapi saat ini tampaknya susah untuk berlabuh, ya, ke partai-partai politik yang lain, ya. Bahkan Golkar yang dia bisa menggergaji Erlangga Hartarto, itu kata si Muhammad Qodari, ya, beringin digergaji tukang kayu, dan Erlangga Hartarto didepak diganti sama Bahlil. Tapi Bahlil tampaknya juga kesulitan memberikan karpet merah itu buat Jokowi, ya. Satu-satunya yang mau memberikan karpet merah itu adalah PSI. Itu reaksi relawan kala PSI gelar karpet merah untuk Jokowi, ya. Ini kata-katanya, beritanya itu. Partai Solidaritas Indonesia akan menggelar karpet merah jika Presiden Jokowi, ya, mantan lah ya, mau maju menjadi ketua umum PSI. Relawan-relawan Jokowi ternyata bereaksi atas hal tersebut. Ya, perihal karpet merah ini mulanya disampaikan oleh Sekretaris Kongres PSI Benediktus Papa, yang mengatakan karpet merah jadi ketum PSI itu diberikan untuk Jokowi lantaran sudah dianggap sebagai figur yang selalu bersama perjuangan PSI. Namun Benediktus enggan menyatakan Jokowi bakal langsung menjadi ketum terpilih nantinya atau harus berebut sama Kaisang. Ini PSI tampaknya nggak ada malunya juga. Kaisang kan masih hidup, masih muda. Terus dijadikan apa Kaisang di PSI kalau bapaknya itu dijadikan ketua umum? Apa dijadikan bendahara atau asisten ketua umum begitu, apa bagaimana? Ya, dan ini memang nggak tahu ya. Apakah kalau misalnya Jokowi itu masuk ke PSI kemudian partainya akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Apalagi dalam perkembangan terakhir ini, ya. Kalau makanya itu biarkan aja ya PSI itu dengan anak-anak muda. Jokowi ini kan tua banget sudah. Bahkan menurut saya kalau dilihat dari wajahnya sekarang itu jauh lebih tua daripada SBY, jauh lebih tua daripada Prabowo, ya, jauh lebih tua dari Megawati, ya, wajah yang penuh kurap dan kudis itu. Nah, mungkin akan jauh lebih menarik kalau dia mendaftarkan partai Kudis Indonesia atau Partai Kurap Indonesia. Itu saya kira menarik, jadi tontonan gitu loh.
Nah, memang pemirsa, apakah nanti tidak ada pendukungnya? Ada. Ya, saya akan menduga orang-orang yang ijazahnya palsu, ya kan? Yang diperoleh dari pramuka, pasar pramuka pojok, mungkin kenalan dari Paiman yang profesornya juga diragukan, kabarnya dipecat dari Universitas Mustafa Bersaudara. Saya kira akan semua masuk ke partainya Jokowi itu karena daya tariknya, ya kan? Kemudian termul-termulnya itu sudah barang tentu juga akan masuk ke partainya Jokowi itu, PKI, Partai Kurap Indonesia. Nah, barulah kemudian dibandingkan mana sebetulnya yang bisa memberikan pengaruh, Kaisang dengan PSI-nya kah, atau Partai Kurap Indonesia dengan Jokowinya. Nah, nanti kalau memang hasilnya bisa mencapai 2%, partainya Jokowi, partainya Kaisang juga 2%, ya, kemudian dijadikan satu, siapa tahu menjadi 4%. Tetapi dugaan saya sih akan tetap 2% juga, karena ya mungkin sembakonya juga kan ke situ-situ juga gitu loh. Nggak tahu lah, yang jelas mungkin saatnya sekarang itu Jokowi sedang bingung, ngumpet gimana masa depannya, dan tampaknya rakyat Indonesia menanti apa yang akan terjadi dengan Mukidi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.